Sore hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya berdoa. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap berdoa. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus tetap berdoa. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, berdoa ya. Amin. Apapun keadaan saudara, saudara harus tetap berdoa. Amin. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Dalam menjalani hidup ini kita sama-sama belajar. Pendeta, jemaat Tuhan, gembala, gak ada yang lebih, kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Saya mau belajar, saudara juga belajar. Ayo kita belajar semuanya Bapak Ibu. Belajar untuk tetap percaya di dalam Tuhan masih ada pertolongan. Di dalam Tuhan, tentu Tuhan di sini, Tuhan Yesus Kristus, masih ada jawaban, masih ada mujizat. Selama saudara percaya dan tetap berdoa, saudara akan menikmati buah dari hasil doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat ini cukup sederhana Bapak Ibu, cukup satu ayat saja, satu alinea saja. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu senjata penting yang Tuhan berikan bagi hidup orang percaya, selain iman, pujian penyembahan, selain firman, selain puasa, saudara diberikan oleh Tuhan satu senjata yang bisa menepis semua serangan musuh, yaitu doa. Amin. Saudara, saya gak ngerti sama orang Kristen yang selalu protes. Kenapa sih doa lagi, 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 doa lagi. Saya mau tanya sama saudara, jawab dengan hati yang jujur. Masalah yang menyambangi saudara, penyakit yang menyambangi saudara, pergumulan yang menghampiri saudara, saya mau tanya dari hati saudara, jawab jujur. Datangnya setiap kali, setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali, atau 10 tahun sekali? Jawab. Hatimu yang bisa jawab. Kalau kita gak mau berdoa, saudara, kalau kita malas berdoa, ya berarti kita siap ketemu dengan yang namanya. Apa bedanya orang gak berdoa sama orang terus berdoa? Bedanya waktu sama-sama ketemu masalah, yang tidak berdoa gampang menyerah, gampang putus asa, gampang mengambil keputusan yang bodoh. Tapi orang yang terus berdoa, pray without ceasing, berdoa senantiasa dan tanpa henti. Waktu ada masalah dia tidak bimbang, dia tidak takut, dia tidak ragu. Karena dia tahu Yesus akan menolongnya. Karena dia tahu Yesus akan besertanya. Karena dia tahu Yesus akan menyembuhkannya. Daripada saudara hanya bergumul, meratapi diri, sakit saya kapan sembuh, utang saya kapan lunas, masalah kapan selesai, nggak ada artinya Bapak Ibu. Lebih baik saudara diam, tutup mata, lipat tangan, say Jesus please help me. Aku nggak bisa lakukan apapun tanpa Tuhan, tolong Tuhan. Saya mau tanya, masalahnya sudah kelar? Utangnya udah lunas? Masalahnya udah pergi? Tapi rohmu dan rohku kuat. Amin. Pertolongannya on the way, kita diberi kekuatan sama Tuhan. Ketimbang saudara ada di sebelah sektor kanan atau sektor B, sisi lain saudara berkata, kapan sih sakit saya sembuh? Kapan sih saya bisa beli rumah? Kapan sih anak saya berubah? Kapan sih orang tua saya berubah? Kapan sih suami saya berubah? Kapan sih istri saya berubah? Enggak guna saudara, enggak guna. Sama-sama katakan dengan saya, enggak ada guna. Amin. Daripada saudara komplain, masuk aja kamar saudara, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, saya punya utang 100 juta. Saya punya tagihan 200 juta. Saya punya cicilan 400 juta. Aku gak tahu lagi harus lari kemana Tuhan. Tolong Tuhan, tolong.
Firman berkata, kalau Bapamu saja yang di dunia tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya, Dia tidak akan memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Tepuk tangan buat Tuhan. Daripada saudara dan saya hanya fokus lihatin masalah, lihatin kelakuan laki kita, lihatin kelakuan bini kita, lihat kelakuan orang yang jahatin kita. Wasting time. Buang-buang waktu, saudara. Ngurusin orang yang ngejelekin kita, ngurusin orang yang ngerendahin kita, ngurusin orang yang maki-maki kita, ngomongin kita dari belakang, hianatin kita dan lain sebagainya. Udahlah, biarinlah kita mau diomongin, mau direndahin, mau dikata-katain anjing, bego, tolol, nggak apa-apa. Tutup mata, lipat tangan, Tuhan aku ampuni. Aku tahu orang yang direndahkan Tuhan dan merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Terkesan bodoh dan tolol. Tapi dalam roh Bapak Ibu Saudara, saudara kita sudah lebih menang daripada orang yang di sebelah kita. Tinggal tunggu waktunya saja. Dia angkat kita seperti visi kita di tahun ini. Shine and glory. Bersinar dan dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, ada banyak orang berkata begini sama saya, ngapain doa-doa gak kaya? Gue gak berdoa kaya. Tadi pagi saya sampaikan, jangan pernah iri sama orang yang berjalan di pinggir jurang. Ada seorang anak muda berkata dengan saya, Pastor Verona, Pak Gembala, jemaat kita, kenapa orang yang berzina banyak uangnya? Kenapa orang yang ngambil uang perusahaan banyak uangnya? Kenapa orang yang jatuh bangun dalam dosa banyak uangnya, hidupnya enak? Sedangkan kita yang berdoa, pergi ke gereja, melayani, kok kayaknya susah, kok kayaknya bapet, kok kayaknya sial. Saya cuma bilang sama anak muda ini, jawaban saya sederhana. Mungkin tidak menjawab, tapi saya kasih wawasan di atas pikiranmu. Jangan pernah iri dengan orang yang berjalan di pinggir jurang. Ngerti? Ini jurang nih, saudara. Orang yang otaknya waras, orang yang pikirannya waras, tidak akan cemburu sama orang yang berlari-lari bermain-main di tengah jalan tol liar. Yang pikirannya waras, yang pikirannya waras dan dewasa, dia gak mungkin cemburu. Ih, enak ya si Nathan lari-larian, tidur-tiduran di tengah jalan tol Tangerang Merak. Lu coba aja selesai sama Transformer, tonton pam-pam blus. Di gereja ini saya selalu sampaikan, di gereja ini adalah gereja anugerah. Orang bilang, wah Pastor Verona hyper grace. Saya bukan hyper grace, saya super duper hyper grace. Yang sekali selamat tetap selamat. Saya, gereja ini. Oh, so that's why dari bulan April tahun lalu gereja ini bukan sampai hari ini, gereja ini tidak pernah mengusik-musik dan membicarakan dosa orang lain. Hai para penjina, bertobat. Pernah saya begitu? Hai para pelakor, bertobat. Homo, lesbi, bertobat. Kalau nggak dibuang neraka, yang kawin cerai bertobat. Pernah saya bilang gitu? Karena saya percaya kasih Tuhan selalu baru setiap hari, baru setiap pagi. Dan saya menyadari siapa gereja, siapa saya harus menunjuk-nunjuk muka saudara, menyindir-nyindir saudara, menyinggung-nyinggung saudara. Bertobat kau, kalau tidak masuk neraka yang paling jahanam. Saya bilang sama anak muda ini, orang yang lagi seneng ngambil laki orang yang seneng ngambil perempuan lain, orang yang seneng hidup dalam perzinahan, orang yang seneng jatuh bangun dalam seks bebas, orang yang ambil uang orang lain, hak orang lain, orang yang gak pernah berdoa, orang yang gak pernah pergi ke gereja, orang yang tidak pernah dekat sama Tuhan, dia sedang berjalan di pinggir jurang. Tuhan tidak menghendaki kematian orang ini. Amin. Tuhan tidak pernah menghakimi siapapun dan tidak pernah menghendaki siapapun untuk binasa. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Saya bilang sama anak muda ini, mereka sedang berjalan di pinggir jurang. Tuhan tidak akan menjorokannya, tetapi ketika dirasanya angin dalam tubuhnya, maka angin itu sewaktu-waktu bisa menjatuhkannya ke dalam jurang. Saya mau tanya, yang salah Tuhan atau kita? Saya mau tanya, yang salah Tuhan atau kita? Waktu kita jatuh ke dalam jurang, jangan pernah bilang, "You gak jaga saya Tuhan."
Yang makan durian saya. Habis makan durian, makan daging anjing. Setengah jam kemudian daging kambing. Setengah jam kemudian saya minum alkohol. Setengah jam kemudian saya minum chat time. Setengah jam kemudian mulut saya begini. Shalom. Tuhan jahat? Mau tanya dari hati sanubari saudara, Yesus jahat? Amin. Tidak ada result kalau tidak ada akumulasi, saudara. Ada akumulasinya, Bapak Ibu. Saya bilang sama anak muda ini, jangan pernah iri. Keep praying. Tetap berdoa. Tapi saya habis jatuh dalam dosa, tetap berdoa. Tuhan yang sama, Yesus yang sama, yang akan membersihkan dosa kita. Tugas kita tetap berdoa. Amin. Apa sih susahnya berdoa? Berdoa gak bayar kok Bapak Ibu. Saya mau tanya, berdoa bayar gak? Saya bingung, ada orang bilang, Pak saya capek Pak berdoa. Saya mau tanya, Bu lu doanya sambil lari maraton? Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa buat laki saya, supaya laki saya disembuhkan. Saudara sambil push up, Tuhan aku berdoa, biarlah jamaah istri saya mulutnya gak kayak kompor Bapak Ibu. Kalau kayak begitu, Tuhan saya capek doa, boleh Tuhan akan, oh iya jangan berdoa lagi capek. Ini kan cuma tutup mata, lipat tangan, Tuhan berkati bisnisku dong. Senin sepertinya belum, Selasa sepertinya belum, Selasa sepertinya belum, lagi Selasa sepertinya belum, lagi Selasa depan sepertinya belum. Kok belum ya? Mata kita memang belum melihat, tapi Tuhan sudah bekerja semenjak doa kita naikkan. Tepuk tangannya gak boleh ragu. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya selalu bilang definisi doa di tempat ini tuh simpel, sederhana. Doa itu bahasa ungkapan hati dan bahasa air mata yang bisa dimengerti cuman Tuhan Bapak Ibu. Kalau ada orang bilang, tapi saya gak bisa berdoa. Salah, ucapannya bukan saya gak bisa berdoa, saya tidak pandai berkata-kata panjang. Kalau berdoa kan cuma begini, Tuhan Yesus aku berdoa buat makanan ini, haleluya amin. Memang kenapa salah? Oh salah tuh, kurang panjang. Giliran ada orang berdoa buat makan, Tuhan aku berdoa buat makanan ini, buat orang-orang di Gabon, buat orang-orang di Botswana, buat pemerintah-pemerintah di Tapanuli, buat pemerintah-pemerintah di Makassar, berdoa buat janda-janda, yatim piatu, terus sampai setengah jam, 3 jam dia masih berdoa, itu juga dibilang salah. Berarti doa bahasa ungkapan hati dan air mata yang bisa dimengerti oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Ada orang menyembah Tuhan pun gak pakai bahasa roh, tapi hatinya menyembah loh. Ada orang yang gak menyembah Tuhan, yang cuman pelongo begini lihat kanan. Orang udah asik, dia cuman. Bahasa ungkapan hati dan air mata yang Tuhan sendiri yang bisa mengerti. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap berdoa. Hidup itu penting, tapi berdoa jauh lebih penting, saudara. Amin. Saudara lihat, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita yang di luar Kristen, mereka semua berdoa. Hindu berdoa, Muslim berdoa, semua berdoa. Mereka berdoa Bapak Ibu. Kenapa kita malas berdoa? Yesus pun berdoa. Dan berdoa itu benefitnya jauh lebih banyak Bapak Ibu. Tapi memang dasar ya, orang anak Tuhan tuh kadang-kadang bikin garuk-garuk kepala Bapak Ibu. Doa melulu. Happy ngapa? Happy ngopi gitu. Doa lagi. Biasanya kalau kakinya udah kejepit pintu, kalau pangkal pahanya sudah keplecot, baru Tuhan. Coyo. Ampun Tuhan. Biasanya sih gitu. Biasanya kalau udah kecebur 1 miliar, keambil duitnya 2 miliar. Biasanya kalau perusahaannya udah, Pak, kenapa?
Kantor Pak, kenapa kantor kebakar Pak? Habis semuanya Pak. Baru biasanya. Langsung telepon, Pak Verona, Pak Gembala. Iya Pak, ada ibadah gak tengah minggu? Ada online Pak, jam berapa? Jam 8. Oh saya setengah 6 dah, udah mulai deh, siap tunggu di depan Facebook dah. Sambil basar. Kok gak mulai-mulai ya? Biasa gitu. Amin saudara. Coba lihat dari muka-mukanya, saya nggak menghakimi sih. Saya cuma karena pengalaman melayani sudah puluhan tahun, jadi saya tahu. Kalau lihat dari muka-mukanya nih, muka dari tanggal 29 sampai tanggal 5, muka tenang, nggak ada yang muka berdoa. Muka antocien semuanya. Lihat dari muka-mukanya tuh. Tapi tak kalau di tanggal 15, 25, Tuhan. Kalau ada listrik bunyi, pura-pura nggak dengar gitu, tit. Nggak mau tahu. 24, 25 udah Tuhan, aduh gajian gak nih Tuhan? Tuhan gimana nih Tuhan? Tapi kalau udah mulai tanggal 29, 30 udah duduk di paling depan di Starbucks, Mbak. Karamel macchiato, Mbak. Haleluya. Glory. Ada yang doa, nggak ada. Kenapa ketawa Bapak Ibu? Pelaku ya? Hah? Ngapain senyum-senyum, nunduk-nunduk gitu? Kok Pak Pendeta tahu? Gitu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari. Ada duit berdoa. Sehat berdoa. Sakit tetap Ada loh orang sakit gak berdoa, senangnya uring-uringan aja. Anjing lewat aja cuman anjing loh. Anjing tuh lewat. Bener. Lewat lagi. Gue makan lo ntar malam lo. Gue sangsak lo. Monyet lo. Kata anjingnya, gue anjing bukan monyet bego. Amin. Ada masalah apa? Doa. Nggak ada cara lain, no other ways Bapak Ibu Saudara. Selain saudara dan saya berdoa, selain gereja ini berdoa, mau ngandelin siapa? Ibu, berapa lama sakitnya? 2 tahun, sering ke dokter. 3 minggu sekali, bayarnya mahal Bu ya. Gak ada jaminan kamu sembuh. Ya tapi kan harus usaha. Ya kamu usahalah sampai ayam tumbuh gigi lah. Usahalah. Betul Bu Veronica? Usaha dan doa. Tapi yang nomor 1 adalah berdoa. Doa Bapak Ibu, doa Tuhan. Gak apa-apa deh kita dikatain kayak fanatik, gak apa-apa Bapak Ibu dikatain apa-apa doa. Gak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Doa. Kan bahasa ungkapan hati dan air mata. Bukan gaya gitu. Ada kan macam-macam. Begini. Enggak ya, itu kedinginan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mengapa doa itu sangat penting bagi hidup orang percaya? Yang pertama karena melalui doa, hidup kita mendapatkan banyak hal positif. Sama-sama katakan dengan saya, semakin saya sering berdoa, semakin saya banyak mendapatkan hal positif. Amin. Coba lihat kanan kirinya, banyak keuntungannya tahu. Lihat kanan kirinya bilang, jangan tukeran nomor handphone.
Semakin saudara dan saya berdoa, semakin banyak hal-hal positif. Yang pertama, semakin saudara sering berdoa, saudara semakin sering dikuatkan Tuhan. Bu, maaf ya Bu, saya sebagai dokter yang expert di dalam bidang cancer, dalam tumor, dalam bedah jantung dan lain sebagainya. Saya mendedikasikan hidup saya puluhan tahun, sudah mendedikasikan, saya sudah operasi banyak puluhan ratusan orang, melayani. Tapi saya mohon maaf, hanya ini kekuatan saya. Saya angkat tangan Bu, saya lepas tangan. Nah kalau udah digituin lu mau apa? Mau apa? No ada dokter no. Dokter Sihar. My best friend. Holy Spirit my best friend. Mau apa? Contoh lain. Maaf nih Pak, maaf Bu. Karena tahun ini adalah tahun resesi. Sepertinya perusahaan tidak bisa lagi memperkerjakan Bapak ataupun Ibu. Kiranya diterima ini pesangon terakhir buat Bapak dan Ibu. Mau apa? Mau Tapi waktu kita tutup mata berdoa, Tuhan berkati usahaku. Ya usahaku memang gak besar, tapi bersama dengan Tuhan pasti besar. Pasti berhasil. Tuhan aku mau jalan ke rumah sakit. Saya mau cek kesehatan saya mau cek kandungan saya mau cek tumor saya mau cek kanker saya. Kata Tuhan kan tubuh saya bait Roh Kudus. Sebelum saya datang ke hospital, ke rumah sakit, saya datang kepada Tuhan. Dokter di atas segala dokter, sembuhkan saya, pulihkan saya, jamah saya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jalan ke dokter. Bu, sepertinya gak ada jalan. Medis sudah menyatakan gak bisa. Oh iya dok, baik. Saudara dapat kekuatan dari Tuhan. Amin. Masih ada jalan di dalam Tuhan. Masih ada pertolongan di dalam Tuhan. Amin. Saudara gak akan pernah sia-sia doanya. Saudara akan dapat kekuatan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara akan kuat. Tapi kalau saudara gak berdoa, saudara cuman marah-marah, komplain, ngegerutu, warung sepi nih, gak ada yang beli nih, ini wow, lemah saudara, lemah. Amin. Kata setan gak usah digangguin, gak usah digoyang, nanti jatuh sendiri. Tapi ketika saudara tutup mata, lipat tangan berdoa, saudara habis berdoa nih ya, masalah selesai, masalah belum selesai, hutang selesai, hutang belum selesai. Tapi gak tahu kenapa ada ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Setiap kali saya juga berdoa, Tuhan besok harus bayar listrik gereja, besok harus bayar full timer, besok. Saya berdoa saudara. Saya berdoa, saya jalankan proposal saya bukan ke jemaat, saya jalankan proposal saya ke Tuhan. Tuhan ini A, B, C harus dibayar, C, D, E, F harus dibayar. Tutup mata, saya lipat tangan. Saya doa sama Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan ekonomiku, pulihkan rekeningku. Mujizat masih ada bagiku. Saya mau tanya, doa saya salah apa benar? Saya mau tanya. Wah, teologi kemakmuran ya terserah lu. Yang penting kan gua sama Tuhan. Kenapa jadi lo yang bacot? Kenapa jadi lo yang rempong ngurusin orang ya kan? Tetap berdoa. Tuhan, saya pasti dikasih modal. Begitu tutup buka mata, amin, belum ada modalnya, jangan takut saudara. Tuhan yang bekerja. Amin. Selain saudara dan saya mendapat kekuatan, saudara juga akan terproteksi. Sama-sama katakan dengan saya, terproteksi. Satu kali, entah mengapa Bapak Ibu, entah mengapa, saya lagi khotbah di salah satu gereja Pantekosta. Saya lagi khotbah, tiba-tiba roh Tuhan memenuhi saya Bapak Ibu. Pray for your brother, little brother. Berdoa untuk adikmu.
Kan saya lagi khotbah kayak gini, tiba-tiba roh Tuhan, berdoa buat adikmu. Dan saudara, saya minta izin sama gembalanya. Saya mohon maaf Bapak Gembala, saya minta waktu 5 menit, saya mau berdoa. Saya berdoa waktu itu di mimbar. Saya minta doa ya Bapak Ibu, saya bilang 5 menit saja. Saya doa, Tuhan Yesus, lindungi adikku, jagai adikku, sertai adikku. Segala kuasa maut, kecelakaan, marah, bahaya, niat orang jahat, aku tolak kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Selang 2-3 menit kemudian, mobil yang ditumpangi adik saya hampir jatuh ke dalam jurang. Hampir. Terbalik-balik. Tapi tertahan pohon, tertahan batu. Hampir masuk jurang. Kalau saudara dan saya berdoa, diproteksi Tuhan. Diproteksi Tuhan. Amin. Saudara mau lihat suami gak digondol perempuan lain, doain, jangan dimarahin. Dasar gak punya otak lo, laki biadab lo, bajingan lo. Waduh, makin 9 dayang-dayangnya. Hayo. Makin. Si Esther, si Lili, si Siska, si Cencen, si Mochen, semuanya banyak. Ngoceh aja terus, marahin aja laki lo terus. Makin banyak, makin gak pulang dia. Tapi kalau saudara tutup mata, lipat tangan, Tuhan, ampuni suami saya. Kuduskan dengan darah-Mu, bawa dia kembali. Tolong Tuhan, jagai dia dari roh perselingkuhan, perzinahan. Tolong Tuhan. Suamimu dilindungi Tuhan, istrimu dilindungi Tuhan, anakmu dilindungi Tuhan, bisnismu dilindungi Tuhan. Amin. Saudara kalau berdoa, saudara akan diproteksi. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, yang suka sama Bapak Ibu saudara banyak atau sedikit? Yang senang sama hidup Bapak Ibu saudara banyak atau sedikit? Nah kan kebanyakan dimusuhin orang kan gak ada yang jawab kan? Saya tanya yang senang sama hidup Bapak Ibu saudara banyak atau sedikit? Semuanya bingung mau jawab. Habis gimana mau jawab banyak, saya dibenci banyak. Satu tetangga benci saya sih Pastor. Sekampung. Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara, yang senang sama Bapak Ibu saudara banyak atau sedikit? Ada yang ngomong banyak, ada yang ngomong sedikit. Ada yang gak tahu apa yang saya ngomongin. Ini ngomong apa sih? Nah sekarang saya balik pertanyaannya. Orang yang gak senang sama Bapak Ibu saudara sedikit atau banyak? Jangan ngomong banyak, saudara pasti ngomong begini. Apa maksudnya? Sebelah gue. Ngomongin gue nih. Bos, rambut boleh sama hitam, darah kalau diseset boleh sama merah, hati orang siapa yang tahu? Shalom Nathan, puji Tuhan, haleluya, glory, maranatha, sole de greo. Semua tokoh lagu disebutin Bapak Ibu. Semua. Tapi di baliknya Nathan, bagaimana caranya kita bikin dia lumpuh? Bagaimana caranya supaya dia gak berhasil lagi? Pernah denger? Aduh saya gak pernah sih Pastor, saya itu kayak di sinetron-sinetronku menangis ya. Kalau kita doa, kita terproteksi. Waktu mungkin ada orang yang ingin menjahati Robert. Waktu mungkin orang ada yang ingin menjegal bisnisnya Robert. Karena Robert berdoa, tanpa kita sadari ada proteksi Tuhan. Amin. Ada proteksi. Saya sedih kalau lihat orang bangun tidur langsung HP, mana HP? Wih gila, Bunda Korla lo, ribut lo. Gila. Anak bunda. Gila. Baru bangun tidur tuh udah main Bunda Korla aja. Bangun tidur bilang kayak sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walaupun gak bisa doa minimal muji lah. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku.
Tuhan, aku percaya sepanjang hari ini aku diberkati, aku sukses, aku sehat, aku mengalami terobosan, dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Saudara menjalani sepanjang hari juga beda sama yang tadi. Anak bunda, anak bunda. Siapa yang mau proteksi kita? Saya percaya, saya ini anugerah banget Bapak Ibu. Saya ini sangat hyper grace. Ya Pak Januar? Saya nih, gembala saudara, pendeta saudara. Saya gak mau ngerti orang bilang, Pastor Verona itu hyper grace. Terserah. Sekali selamat tetap, keselamatan saya gak akan pernah bisa hilang. Sekali selamat Yesus buat saya selamat. Amin. Saya gak kepengen kok buat dosa. Tapi yang namanya kepleset manusiawi. Tapi disengaja, saya gak pernah keinginan untuk terpleset. Hanya orang gila yang mau jatuh berkali-kali. Ya kan? Nah manifestasi anugerah adalah saya tetap tutup mata, lipat tangan. Tuhan, please help me. Please protect me. Amin. Kita diproteksi Tuhan. Kita dijaga Tuhan. Dan yang selanjutnya keuntungan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara berdoa, tanpa kita sadari kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya semakin dekat sama Tuhan. Amin. Semakin saudara berdoa, kan saya sudah kasih analogi. Ibu Veronica sini. Ya sini, pinjam ya Bu ya. Sehat sempurna, sehat sempurna, sehat sempurna. Sehat sempurna ya Bu. Nah, Ibu Veronica ini katakanlah sumber api. Sekali lagi nih ya, saya kasih contoh yang sama, analogi yang sama. Ibu Veronica sumber api, saya manusia. Manusia kalau secara normal mendekati sumber api, dia akan terasa apa? Panas. Semakin mendekat semakin panas, semakin mendekat semakin panas, semakin dekat semakin kepanasan. Udah bukan panas, kepanasan. Makin dekat kelojotan Bapak Ibu, makin dekat terbakar dan hangus. Kita semakin doa sama Tuhan tanpa kita rasa, kita semakin dekat, 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 dan dekat. Amin. Dan kalau sudah dekat begini Bapak Ibu Saudara, dekat sama Tuhan ini, terus saya melihat begini, Ver, kok kamu ada tubuhnya ada sesuatu yang aneh. Masa Tuhan biarinin? Oh puji Tuhan, biar sampai mampus tempel di situ. Saya rasa gak begitu Tuhan kita loh. Dia akan ambil, ini gak boleh ada di kamu Ver. Kamu tuh harus sehat, ini tak buang ya. Ini gak boleh ada di sini. Ini gak boleh ada di sini. Kamu tuh harus sehat, kamu harus bahagia, kamu harus happy, harus seneng-seneng, harus urus suami, urus anak-anak. Enjoy your life. Pasti sembuh nih orang. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Kalau ibu terus berdoa sama Tuhan, doa sama Tuhan, lama-lama tanpa kita rasa kita dekat sama Tuhan. Dan waktu kita dekat sama Tuhan tanpa kita sadari, Tuhan melihat hidup kita gak Bapak Ibu? Kok ada yang aneh Dokter Sihar? Kok ada yang mau jahatin kamu? Kok ada yang mau rendahin kamu? Kok ada yang mau sikat kamu? Tuhan yang akan copotin. Makanya rugi kalau kita gak doa. Amin. Terima kasih Ibu. Rugi saudara. Waktu kita doa, makin tanpa kita rasa doa lagi. Kan doa gak perlu kayak apa ya, agamis gitu loh. Kan di mobil kita bisa sambil nyetir, Tuhan terima kasih ya. Atau bahasa roh, atau nyanyi, itu doa karena ekspresi ungkapan hati. Amin. Nah yang selanjutnya 5 menit terakhir, selain doa mendapatkan benefit keuntungan, yang kedua saudara juga dapat membuat hidup kita pada akhirnya mengalami banyak kehilangan Bapak Ibu. Kehilangan hal negatif. Kita yang suka marah karena kita sering berdoa, akhirnya kita jadi gak hobi marah. Kenapa kita gak hobi marah? Karena Tuhan bilang kalau ada sesuatu yang quote and quote kurang baik, kamu jangan masuk dulu, kamu berdamai dulu baru berdoa, betul gak? Bagaimana kamu berdoa kalau kamu masih benci orang?
Ada istilah orang dunia doanya nyangkut di plafon. Semakin kita berdoa, semakin kita banyak kehilangan hal negatif. Kehilangan rasa benci. Dan semakin ibu banyak berdoa, semakin ibu kehilangan kanker ibu. Tapi banyak orang Kristen gak mau. Mana panggil dokter, bayar dokter, saya punya 1 miliar. Makan tuh liar-liaran. Makan tuh miliar-miliaran. Hidup butuh uang, tidak selamanya uang menolong kita. Hidup butuh partner, tidak selamanya partner jadi jawaban untuk jalan keluar kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Makanya kita mengadakan Bapak Ibu Saudara, Revival Healing Cancer. Kalau saya melihat ya, ada lebih dari 6 orang yang kanker usus, kanker tumor paru, kanker otak, ini kanker. Terus yang di luar negeri, lebih dari 6 orang kankernya sembuh sempurna. Tumornya sembuh sempurna. Diapain sih di gereja? Nggak diapa-apain kok, cuman maju sini. Cuman didoain doang. Amin. Kan cuma didoain doang. Nggak bayar lagi. Lu kalau di rumah sakit harus bayar. Berapa Bu Veronica? Lumayan kan? Gocap tio sayang Bapak Ibu. Mendingan makan jonistik sampai betahak. Mending makan raja durian sampai kenceng nih pembuluh darah belakang. Enak. Lu ke rumah sakit bayar puluhan juta. Paling dokter cuma bilang, mudah-mudahan. Ya kalau nasib lo bagus sembuh, kalau enggak ya dapat gelar lah. RIP. Tapi kita cuma doa. Walaupun doa sering dihina, tapi doa banyak menolong. Doa banyak membantu. Doa dapat memberikan jalan keluar. Amin. Kan kalau di gereja kalau kita bahas tentang doa begini kan, jemaat kan kalau duduk kan suka begini kan. Elah. Main handphone lah apa. Emang begitu Bapak Ibu, memang begitu realitanya. Manusia kalau belum kejepit kakinya, manusia kalau ekornya belum kejepit, dia masih merasa hebat di hadapan Tuhan. Tapi nanti kalau ada something happen yang bukan dari Tuhan tiba-tiba terjadi atas hidup kita. Aduh maaf ya, ternyata hasil cek medis ada benih kanker ganas. Langsung loh besok cek lagi ke dokter. Bu, kemarin kita seluruh tim dokter udah berunding, mohon maaf, nyawa ibu tinggal 2,5 bulan lagi. Mister Verona apa kepala, ibadah jam berapa? Jam 10 Bu. Jam 5 pagi boleh gak datang? Itu doa mukanya orang yang paling jelek di dunia adalah orang yang kalau udah divonis dokter. Setuju gak? Dokter Syihar tanya. Orang yang mukanya terjelek di dunia adalah orang yang sudah divonis dokter. Maaf ya, maaf. Di payudara ibu ada kansernya. Stadiumnya udah ganas. Kemungkinan nyawa ibu tinggal 2 bulan lagi. Orang yang paling jelek itu orang yang habis divonis dokter mukanya jelek, saudara. Kata suaminya, "Ma, kenapa sih, Ma? Tidur ya begini." "Ma, semangat dong." Jelek. Kalau saya sih milih doa lah. Doa gratis kok. Buka usaha, doain usaha saudara. Punya rumah, doain rumah saudara. Jangan sok. We are just human being. Anytime kita bisa diserang dan lain sebagainya. Tapi dengan doa kita diproteksi, dijagai, dilindungi. Tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri.